Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di pagi ini dengan saya Dasar untuk kita mengikuti pelajaran kembali. Walaupun masih dalam masa pandemi seperti sekarang ini, semoga semuanya pada sehat di rumah karena kita sekarang masih tetap pelajaran daring. Sebelum kita mulai, monggo Mas Hasan sebagai ketua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hasan. Untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu materi lanjutan dari materi kemarin. Setelah kita kemarin membahas dasar-dasar, sekarang kita membahas materi tentang menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, sudah join semua ini ya? Karena biasanya kita kan banyak yang gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan bagi yang daerahnya atau rumahnya sinyalnya kurang nanti bisa berpindah dulu, tapi ingat jika keluar rumah kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Oke, kita masuk ke materi yaitu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menggunakan. Jadi selain nanti kita akan memahami, kita juga harus bisa menggunakan. Kenapa? Alat ukur, terutama alat ukur mekanik presisi adalah nyawa atau mungkin senjata bagi operator kita di teknik pemesinan. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah setelah menggali informasi dari materi dan video dari YouTube, nanti diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu memilih mekanik presisi, alat mekanik presisi yang sesuai, juga nanti mampu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Dalam pertemuan kali ini yang kita bahas adalah jangka sorong, sesuai dengan prosedur yang benar. Kita mulai, coba perhatikan dulu video berikut ini. Ini adalah handle untuk pemutar mesin. Nanti bisa kalian lihat permasalahan apa yang ada di sini. Oke, itu tadi ada sebuah video permasalahan. Ini hasil kerja dari kakak kelas kalian tahun kemarin yang nantinya jangan sampai kalian pada saat praktek itu melakukan hal yang sama. Nah, mengapa jadi hal seperti pada di video? Nah, nanti akan bisa kita temukan jawabannya pada materi. Oke. Apa itu alat ukur mekanik presisi? Coba Mas Ilham coba dibacakan dulu. Alat ukur mekanik presisi itu apa? Alat yang digunakan untuk memperoleh ukuran suatu benda dan digunakan secara mekanik baik putar atau geser yang memiliki tingkat ketelitian 0,001 mm. Itu Pak. Oke, kemudian alat ukur yang akan kita pelajari beberapa pertemuan mendatang. Yang pertama adalah jangka sorong, yang kedua adalah mikrometer, yang ketiga adalah head gauge, yang keempat adalah dial indikator. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus pada jangka sorong terlebih dahulu. Ini ada macam-macam alat ukur mekanik presisi. Coba saya pengen tanya sama Mas Hasbi. Oke, yang atas nih yang saya tunjuk ini, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, ini kira-kira namanya apa Mas Hasbi? Ini saya Pak Guru. Oh, Mas Hasan, oke, Mas Hasbi belum bisa.
Itu jangka sorong digital ya Pak Guru. Oh ya, oke, kita tampung dulu ya. Oke, kemudian coba Mas Ilham, yang ini apa namanya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan Pak. Itu mikrometer luar Pak. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini adalah beberapa gambaran cara penggunaan untuk alat ukur mekanik presisi. Tadi yang atas itu yang Mas Hasan jawab, contoh penggunaannya seperti ini, sebelah kiri atas. Kemudian yang Mas Ilham tadi katakan mikrometer, ya, mikrometer ini cara penggunaannya. Yang Mas Bambang tadi jawab sebagai indikator, ini cara penggunaannya. Nanti kita bahas pada pertemuan mendatang, termasuk yang head cake ini. Oke, sekarang kita fokus pada jangka sorong. Oke, dari mana sih asal jangka sorong itu? Mungkin yang kita kenalkan penggaris begitu ya, mistar atau apa namanya itu, meteran begitu. Oke. Jangka sorong atau vernier caliper itu berasal dari temuan seorang matematikawan dari Perancis. Lanjut. Oke lah, ini bagian-bagiannya. Tadi Mas Hasan sudah menjawab, ini contoh bentuk jangka sorong. Nah, ini bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Mas Hasbi bisa perhatikan, coba. Siapa? Sama temannya. Siapa? Oke, bagian-bagian itu mempunyai fungsi masing-masing. Oke, ada baut, ada rahang atas, rahang bawah, ada skala utama, skala nonius. Nah, yang paling penting nanti itu ada pada pembacaan skala utama dan noniusnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Oke, kemudian Mas Bambang lagi kayaknya ngantuk ini. Yang sebelah bawah itu, bawah sendiri itu, Mas Bambang, itu untuk apa itu? Untuk mengukur kedalaman lubang, Pak. Nah, untung bisa menjawab ya. Jangan ngantuk ya Mas Bambang ya. Iya, Pak. Oke. Jangan begadang kalau malam. Oke, lanjut. Itu tadi adalah kegunaan jangka sorong. Kemudian, nah ini yang terpenting. Karena sudah bisa menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, sama dalamnya lubang, tapi tidak bisa membacanya, ya nanti sama saja. Begitu ya. Oke, sekarang ada yang bisa membaca ini? Kita kan belum pernah mempelajari ini. Mungkin atau di rumah ada yang punya bengkel, bapaknya pernah ya punya, sering pakai begitu. Pak Mas Hasan? Ya, ya Pak Bisa. Guru sebentar. Baca dulu Pak Guru. Oke. 27,3 ya? 2,73 ya Pak. Berapa? Wah, Mas Hasan sinyalnya putus-putus. Oh iya, 2,73. 2,73. Oke, ini Mas Andi sama Mas Hasan. Mas Andi dulu ya. 2, Oke. Sip ini. Berarti ini sudah pernah pakai di rumah, kan belum pernah dipelajari di sekolah. Mungkin bapaknya punya bengkel ini di rumah ya. Oke. Bagi yang lain mungkin ada yang belum tahu cara pembacaannya. Nah, berikut kenapa bisa dibaca 2,73. Oke. Kita lihat langkah-langkah pembacaannya. Oke, hasil pengukuran ya, itu kita pertama kali adalah lihat yang sebelah kiri dulu ini ya. Di situ ada, bisa kalian baca, ada 2 cm, terus ada angka 0 yang pada skala nonius. Ya, kita baca itu adalah skala utama yang berada di depan angka 0 skala nonius. Kalau ini sudah angka 2, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di depan angka 0 kan 7. Bisa kita katakan hasil ukuran pertama adalah 2,7 cm. Nah, kemudian
untuk skala nonisnya, cara membacanya adalah pada halaman selanjutnya atau bagian kanan itu. Setelah ketemu 2,7, kita cari skala nonius yang lurus dengan salah satu strip di skala utama. Nah, di skala utama itu bebas, nggak harus angka berapa gitu, enggak. Yang penting lurus begitu ya. Nah, di sini yang lurus adalah strip ke-6 dari skala nonius. Enggak salah, karena memang tadi Mas Andi sama Mas Hasan, ya kelihatannya angka strip nomor 3 itu lurus. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Oke, sekarang Mas Ilham ini, yang ranking 1 ini. Tadi sudah tahu urutan pembacaannya, sekarang coba Mas Ilham jawab yang ini. Ya, Pak. Itu 37,4 berapa ya, Pak? Itu, Pak, kurang jelas, Pak. Yang Oke. lurus. Ini yang warnanya beda ini. 48, Pak. 48, berarti 37,48. Oke, kalau Hasbi berapa? Ya, Pak. Nah, kalau saya 30,55, Pak. Oke, ya kita baca lagi. Di sini ada angka 30, kemudian kita lihat 0 nonius. Depannya ada berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah betul. 37 lah. Komanya berapa? Ini kita lihat ada 0, 2. Berarti ini tengah-tengahnya 1 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 sama 6 separuhnya, berarti 55. Ya, berarti jawaban yang benar adalah 37,55. Nah, sekarang karena sudah paham dengan cara penggunaan jangka sorong dan tadi beberapa informasi tentang jenis-jenis alat ukur mekanik presisi, sekarang tugas kalian yang pertama adalah mencari informasi tentang jenis-jenis alat ukur mekanik presisi. Tadi ya ada di slide atas, silakan kalian cari di internet atau mungkin di modul yang sudah Pak Guru berikan kemarin. Yang ketiga, carilah informasi mengenai materi di modul internet atau video atau yang lain boleh. Itu hubungannya memahami alat ukur. Ini kan kalian mempelajari alat ukur di sini ya untuk pertemuan ini itu dengan kegiatan praktek besok. Karena kelas 11 nanti kamu akan praktek dan akan selalu menggunakan alat ukur mekanik presisi. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu karena kita kan sedang daring ini, mungkin ada yang di rumah tidak punya jangka sorong, nah, terus saya nanti nilainya bagaimana Pak Guru? Kan nggak bisa, ya. Nanti kalian akan mendownload aplikasi, yaitu untuk namanya kalau tidak salah itu metrik Vernier Caliper Learning Tool. Itu hanya 2,2 MB, nanti bisa kalian download, kemudian nanti itu digunakan untuk melaksanakan tes kemampuannya, keterampilan kalian dalam menggunakan jangka sorong. Sebentar, saya share dulu ya contoh aplikasinya. Ini aplikasinya untuk mengikuti tes menggunakan jangka sorong. Nah, ini ada. Nah, sudah. Nah, ini akan jalan secara otomatis dan nanti akan random. Jadi setiap anak nanti akan berbeda. Nah, itu sudah bisa kalian lihat di situ ada panah merah dan panah warna biru. Nah, itu yang lurus. Nah, nanti menjawabnya bagaimana? Kalian klik pada ini yang titik 9 di sebelah kanan itu di bawah gambar jangka sorong. Klik ya. Kemudian isikan jawaban pengukuran kalian. Misal, ini Pak Guru asal ya ngisinya ya, 24,78 misalnya. Ya. Kemudian klik OK. Oh, bisa dilihat di situ you misread it. Berarti salah pembacaan. Nah, nanti kalian lakukan untuk pengetesan ini adalah 5
5 kali pengetesan. Nah, ini cara penggunaannya tadi yang Pak Guru jelaskan. Kemudian screenshot hasil pekerjaanmu, ya. Kemudian nanti diupload di Google Form yang nanti Pak Guru bagikan linknya ya. Oke. Ya, Pak. Tugasnya dikerjakan, ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Pak Guru tunggu, nanti silakan. Berarti 5 kali kita uji coba itu. Iya, harus di-download, nanti di screenshot hasil tesnya 5 kali, karena di Google Form itu 5 kali, soalnya ada kolomnya ada 5. Oke, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa saja? Coba Mas Ilham. Yang pertama itu Ya, mikrometer. Terus angka sorong itu, Pak. oke ya, itu yang tadi ditemukan ya. Ya, silakan, itu tadi kan sudah diupload ya, nanti Pak Guru nilai ya. Kemudian yang nomor B, yang nomor 2, Mas Bambang, coba fungsinya untuk apa? Dari alat ukur yang tadi sudah ditemukan, coba Mas Bambang. Untuk mengukur diameter luar. Oke. Kemudian yang terakhir ini, hubungannya antara memahami cara penggunaan alat ukur mekanik dengan kegiatan praktek pemesinan seperti membubut, mengefresh, mengebor, menggerinda dan lain-lain. Apa itu hubungannya? Tadi diambil dari video yang tadi. Untuk mencari kepresisian Pak Guru. Jadi nanti Oke, ukurannya oke. tidak akan meleset. Oke, ya. Tadi kan kita lihat di video tadi itu ada beberapa poros, di salah satu lubang untuk handle-nya bisa masuk semua, tapi yang salah satunya tidak bisa masuk, berarti kan ada kesalahan dalam pengukuran, ya kan? Bisa kita simpulkan di sini. Nah, yang gede ini, dengan memahami penggunaan alat ukur mekanik presisi, peserta didik dapat terhindar dari permasalahan yang muncul pada video di atas, yaitu kesalahan dalam membuat ukur atau mengukur benda kerja. Kemudian setelah memahami permasalahan dan diagnosisnya tadi, video tadi, kalian tahu ya, salah mengukur jadi bendanya nggak bisa kepake gitu kan. Nah, itu jangan sampai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi mikrometer ya. Untuk jangka sorong sudah paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Karena sudah selesai, silakan Mas Ilham sekarang. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya dan jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.